Halo gengs, ketemu lagi mengenai hal ikhwal tentang cinta. Cinta hanyalah sebuah kenangan yang mungkin kita hanya bisa mengenang dan tak akan pernah terulang kembali. Inilah cinta di dalam kenangan. Jadi ada seseorang, dia curhat. Saat ini dia bilang dia terlalu mengenang tentang cinta, tentang perihal cinta dia yang masa lalu. Baru 2 tahun lalu dia putusnya. Dan dia mengenang kembali dan dia benar-benar tidak pernah bisa untuk benci. Dia tidak pernah menjadi move on, Dan di saat ini dia benar-benar kangen, kata dia benar-benar rindu dan dia benar-benar pengen membuat segalanya berupa. Pengen benar-benar membuat segalanya terjadi kembali seperti dulu dan seperti disedia kala mereka waktu pacaran, Ya, semuanya terlambat sih, terlambat. Gue bilang terlambat itu kalau memang bisa diperbaiki ya alhamdulillah sih, syukur. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, apa boleh buat, ya kan? Karena cinta memang hanya sebuah kenangan. Ya mungkin jika kita beruntung kita bisa mengaitkannya kembali. Tapi jika kita tidak beruntung, apa boleh buat? Kita harus benar-benar merasakan yang namanya menyesak di dada oleh getaran cinta yang benar mendekop. Jadi geng, semuanya penyesalan memang akan terjadi di kemudian hari. Tergantung mau meluruskannya atau membiarkannya, itu tergantung kita sendiri loh. Jadi geng, sampai dia bilang, "Oh cinta, aku hanya bisa mendoakan kamu saat ini." Jadi gue bilang kan begini, jika kamu memang mencintai dia, apakah kamu sudah bilang ke dia? Apakah kamu sudah melayangkan kata-kata kepada dia bahwa kamu pengen balikan sama dia? Lalu dia bilang sih, "Aku enggan bang untuk bilang. Aku takut. Takut untuk tidak diterima lagi." Ya, kalau kita memang takut ya berarti kita tidak pernah bisa untuk menginginkan harapan ke hati kita, ya kan? Ketika impian tidak sejalan dengan kenyataan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus marah ataukah kita hanya bisa bersyukur? Aku sih bilang lagi sama dia, si A tadi ya. Jadi gue bilang, apakah kamu benar-benar pengen balikan lagi sama dia? Sampai-sampai kamu benar-benar mengenang dia, segitunya dia. Apakah ini sebuah ilusi yang ada di hati kamu yang tidak akan pernah bisa kamu capai kembali? Dia bilang, aku benar-benar pengen sih. Tapi untuk saat ini aku hanya bisa mendoakan agar dia benar-benar menjadi yang terbaik dan suatu saat dia bisa balik. Tapi apakah mungkin hanya sebuah keajaiban yang akan bisa kita temukan di saatnya nanti, jika memang kita ya jodoh. Itu yang gue bilang ya. Jadi geng, gak perlu untuk terlalu mensinyalir tentang cinta yang sudah putus dan kita pengennya itu balikan kembali. Itu kan sesuatu yang telat banget sih sebenarnya, itu telat banget. Buat apa juga sih kita mencintai seseorang lalu kita putus, dan kemudian setelah sekian 6 bulan, 1 tahun kita pengen balikan lagi. Apakah karena tidak pernah ada lagi pacar? Apakah tidak pernah ada lagi yang nyantol? Dan aku tahu sih dia memang tidak ada lagi yang nyantol di hati dia, siapapun itu. Dan dia pengennya mau dengan sang mantan. What? Oh lala. Ya, inilah yang kekuatan cinta. Di saat kita harus bisa merasakan bagaimana kita menderita hanya untuk dia.
yang tidak pernah bertahu lagi dengan kita. Tapi sih, yang curhat tadi dia salah juga sih. Gue bilang ngapain lagi kamu harus mencintai dia kembali jika kamu tidak berani untuk mengatakan kembali bahwa kamu pengen balikan. Meskipun kenyataannya dia udah punya pacar baru, tapi nggak ada salahnya sih. Tapi ya aku bilang memang nggak ada salahnya, tapi lebih baik gak usah deh. Lebih baik menunggu dia putus dulu baru kamu mengutarakan cinta, ya kan? Mendingan begitu kan, daripada kita harus mengatakan cinta mentang-mentang dia adalah mantan kita, lalu kita pengen mengatakan balikan sedangkan dia udah punya pacar. Ini nggak fair banget. Ini sesuatu perusak banget, dan ini merusak loh. Jadi bagi kamu yang mungkin kamu sedang putus cinta, kamu tiba-tiba menginginkan balikan, kamu tiba-tiba pengennya dia tuh hadir kembali di hati kamu dan di hidup kamu, tanyakan lagi pada hati kamu, apakah kamu benar-benar yakin kalau sang mantan harus berada di sisi kamu untuk selamanya seperti keinginan kamu, seperti impian kamu. Kamu harus pikir di situ loh, karena kita gak pernah tahu, seandainya sang mantan tak akan pernah lagi balikan dan malah menghina kita. Wow, semuanya akan membuat kecewa loh. Jadi mendingan gak perlu, mendingan itu gak perlu gak perlu untuk kita katakan dulu sebelum dia benar-benar sendiri. Jadi lebih baik itu kita untuk sementara itu berteman dulu lah. Hai, how are you? Apa kabar? Kabarmu gimana? Aku pengen jadi teman terbaik kamu. Sekarang, meskipun kita nggak punya apa-apa, ini kan pendekatan secara berlevel. Untuk kita mengetahui apakah dia udah punya pacar ataukah dia sedang ngejomblo lagi, atau mungkin dia sudah punya anak. Kita nggak tahu ya kan, karena kehidupan itu tidak pernah bisa kita duga. Putus dengan kamu, seminggu kemudian dia malah nikah sama orang lain. Ini kan siapa yang sakit hati kita nggak tahu ya. Yang namanya cinta itu hanya peperan mereka berdua, dan yang benar hanya mereka berdua, dan yang salah pun hanya mereka berdua. Kadang-kadang geng, kalau kita punya teman dia putusan cinta, dia putus cinta, kita berteman dengan si A, lalu kita bertanya, kok kamu kenapa putus? Lalu pasti kan kamu sudah pasti tahu kan, kamu sudah pasti akan tahu kan jawabannya begini, kata si A teman kamu, so dia tuh begini, dia itu selingkuh gini. Itu kan jawaban dia. Jadi yang salah adalah si mantan. Dan di saat kamu bertanya kepada sang mantan dia, pasti jawaban si mantan juga menyalahkan teman kamu. Jadi yang namanya orang pacaran, mereka putus, kita jangan pernah untuk menyimpulkan siapa yang salah. Katakanlah mereka salah keduanya dan mereka benar keduanya. Karena jika kita memihak satu hal, kita akan salah juga. Karena pada akhirnya kita harus melihat siapa yang benar-benar salah. Karena kalau siapa yang benar-benar salah, dia akan ada beritanya di komenan A, di komenan B, di komenan C, bagaimana perilaku dan sifat dia, ya kan? Jadi itulah cinta, geng. Di saat kita benar-benar menginginkan cinta, dia kembali hadir di hati kita, seorang mantan yang terindah yang sudah meninggalkan kamu. Rasanya itu benar-benar gudugup. Tapi ada apa salahnya sih, seperti yang si curhat tadi, yang si A teman yang curhat dengan aku tadi, dia bilang mendingan aku mendoakan dia aja dulu dengan puisi-puisi aku, dengan doa-doa aku karena aku sadar, dia bilang semuanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Dan entah kenapa terjadi semuanya putus, apakah mungkin itu semua salah aku juga gak pernah tahu, dia bilang. Karena kan aku juga gak bisa menuduh, ya kan, yang namanya dia bilang dia gak tahu dia salah siapa. Ya pasti kan, di sini hitungannya dia tidak pernah merasa salah. Jadi
semuanya tentang cinta hanya ada pada mereka berdua. Salah atau benar, mereka yang tahu. Kita sebagai pendengar cuma hanya mengetahui dan tidak pernah tahu. Dan lebih baik kita tidak usah untuk berasumsi bahwa si A jelek, si B baik. Kita lihat aja lah pada kenyataannya, pada alur kehidupan. Ya kan? Karena cinta itu, geng, terkadang membuat kita pengen menari-nari, geng. Terkadang cinta itu juga bisa membuat kita termenung satu hari 24 jam kita cuma termenung memikirkan dia, bagaimana dia bisa balik ke pangkuan kita. Ini perkara yang sulit banget tuh, geng. Sulit banget, sulit. Hanya sebuah keajaiban yang akan bisa terjadi jika kita benar-benar menginginkannya, yaitu seperti si A tadi, dengan doa. Dia berharap. Tapi satu hal lagi, jika kita berharap dengan doa, kita benar-benar berdoa bahwa dia baik-baik aja, bahwa sang mantan baik-baik aja, bahwa sang mantan bisa kembali kepada dia. Di sini kita harus kuatkan mental lagi sebelum kita benar-benar mendoakan dia agar dia bisa balik kepada kita. Walau kita tidak akan pernah untuk mengatakan kembali, karena kan soalnya dia bilang tadi dia takut akan terjadi sesuatu ataupun penolakan kembali. Meskipun aku mencintai dia kembali di hati aku dan aku hanya bisa mendoakan dia dan mengingat semua kenangan tentang dia, bahwa dia itu baik, tidak seperti yang aku katakan dulu bahwa dia jahat. Memang sih perkara namanya cinta, di saat dia benar-benar hadir, dia menjerat di hati kita, apapun perilaku dia adalah the best one. Seseorang yang paling indah, seseorang yang paling the best, seseorang yang paling benar, dan seseorang yang mengagumkan di hati kita. Tapi di saat kita benci, apapun itu, kita tidak pernah mengatakan dia yang terbaik. Kita tidak pernah mengatakan dia orang yang dikagumi. Semuanya berbalik pada keadaan. Jadi, geng, lebih baik kalau kita mencintai seseorang, kita mengagumi dia, is okay mengagumi dia. Tapi kalau kita putus lagi dengan dia, sudahlah, jangan pernah kamu beberkan kepada orang lain bahwa dia jelek, bahwa dia gak baik sifat, bahwa dia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Jangan dulu. Iya kan? Soalnya ini juga adalah sebuah aib. Kan pada ujung-ujungnya kita tidak akan pernah tahu lagi kalau memangnya akhirnya seperti ini, kita akan mencintai dia kembali. Dan seperti yang si A bilang, aku hanya bisa menaruh doa untuk dia. Semoga apa yang ada di hati dia tentang aku, dia bisa melupakan. Dia bisa mengenang yang baiknya aja, dan dia mau buang yang buruknya aja, dan dia tidak pernah akan menjadi sakit hati lagi. Doa itu memang sesuatu hal yang mujarab juga. Mujarab banget tuh, geng. Jadi dengan berdoa juga kita bisa tenang, ya kan. Tapi satu hal lagi, di saat kita berdoa hanya untuk kita mencintai dia di dalam keheningan, di dalam seperti kedalaman laut dalam samudera, seperti halimun, hanya berpadang kabut, tapi dia tetap menusuk. Cinta. Jadi, geng, dia bilang hanya bisa mendoakan begini. Tanpa menginginkan yang lebih. Meskipun sebenarnya menginginkan yang lebih. Karena sebenarnya sih, geng, ini pelajaran juga ya buat kalian semua. Jika kita menginginkan cinta dia kembali sang mantan, dan kita tidak pernah bisa untuk mengatakan, balikan dong. Dan seperti si A tadi, dia hati-hati banget. Karena tidak pengen merusak tentang keadaan sang mantan dengan pacarnya dia, mungkin, ya kan. Jadi hanya bisa berharap dengan doa agar sang mantan mungkin lepas jodohnya dan bisa balikin kepada dia, ya kan. Jadi di sini yang aku bilang sama dia, apakah kamu sudah kuat dengan doa kamu? Kita kan gak pernah tahu. Kita berdoa sebanyak-banyaknya tentang itu, jika kita tidak bisa mentamengi hati kita dengan sebuah rasa keikhlasan, bahwa kita membiarkan, kita akan terjerumus kembali kepada yang namanya sakit hati.
Ya kan? Meskipun ini adalah sebuah doa, kita yakin doa itu manjur, kita yakin doa itu menenangkan. Tapi dikala dia benar-benar tidak bisa kita miliki dan kita tahu kembali dia akhirnya menikah, what the fuck? Kita pasti akan sakit hati kembali, ya kan? Meskipun kita berdoa dari kejauhan untuk mendoakan dia. Jadi lebih baik kita mentambahi hati kita dengan rasa keikhlasan yang utuh, yang benar-benar membersih di hati kita, bahwa jika kita memiliki dia, dengan doa kita alhamdulillah, syukur, senang, dan kita bersyukur. Tapi di saat doa itu tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan dan kita hanya bisa gigit jari dengan semua doa-doa kita, maka lebih baik kita punya keikhlasan bahwa oh, dia bukan jodoh kita lagi, dan biarkanlah dia, dan kenanglah dia. Jikapun kamu memang masih mendoakan dia, ya apa boleh buat. Padahal sudah tahu dia menikah kembali, tapi kamu tetap mendoakan dia. Ya doakanlah dengan sekedarnya, tanpa harus mendoakan yang terlalu dan membatin. Karena jika kamu mau sampai membatin kembali, ini menyakitkan banget. Aku yakin di tengah malam pasti kamu akan bercurai air mata. Yakin banget. Ya geng, cinta itu memang tak akan pernah kemana. Begitulah, kita gak pernah tahu. Walaupun sebenarnya doa juga bisa memenangkan atas segala perihal yang namanya perjodohan atau keinginan hati. Jadi aku udah bilang sama dia bilang sih aku berusaha bang untuk benar-benar memberikan keikhlasan yang benar-benar ampuh di hatiku, bahwa jika aku mendengar kabar dia menikah lagi dengan orang lain sama mantan ini, bahwa dia mengikhlaskan. Yang penting aku sudah berdoa, itu dia bilang. Apakah benar-benar kuat? Kita gak tahu ya. Kita gak tahu. Cuma dia yang tahu hati dia sendiri. Karena di sini aku cuma sebagai bahan untuk pendengar, untuk meringankan sebuah kata-kata hati yang dia miliki. Cinta hanyalah sebuah kenangan yang mungkin pantas kita lupakan, ataukah mungkin harus kita kenang kembali. Tapi jika kita mengenang cinta dengan seutuhnya, dan kita bisa tersenyum, dan kita bisa merelakan, kita bisa mengikhlaskan semuanya tentang cinta yang pernah ada di hati kita, bahwa oh, dia sekarang udah punya anak lah, lucu-lucu, gini-gini. Jadikan aja kita sebagai saudara. Nanti kita ketemu, dengan tanpa ada maksud yang jelek-jelek ataupun untuk merayu dia, jangan sampai kembali. Tak akan pernah dilupakan, geng. Cinta tak akan pernah dilupakan. Begitulah cinta. Seperti yang ada dalam hatiku pun. Banyak banget. Ratusan kali ya. Cinta adalah kenangan, tak mungkin dilupakan. Cinta adalah kenangan. Begitulah cinta, geng. Apakah kita harus terus menelusuri tentang dia, ataukah hanya kita berpangku pada doa saja? Hanya kita bisa menikmati, dan hanya kita yang bisa mengetahui, dan hanya kita pula yang bisa memendam atas segalanya. Karena bagaimanapun, jangan sampai kalian ngeyel tentang cinta yang telah putus dan kalian pengennya balikan kembali. Jangan pernah ngeyel. Kalau bisa sih jangan pernah deh. Karena takutnya kita sakit hati jika kita tidak bisa untuk mentambahi hati kita dengan rasa ikhlas. Apapun itu, walaupun kamu harus mengatakan 1000 puisi untuk cinta dia di dalam malam-malam doamu kepada sang mantan, tapi kita harus menyadari dan memposisi diri kita kembali untuk tidak terlalu 100% melakukan doanya dia. Ingat, dia itu bukan Tuhan, dia bukan dewa. Mantan itu bukan Tuhan dan bukan dewa loh. Jadi cukup kamu berdoa sama Tuhan, berikan yang terbaik, tapi harus kamu terlalu panjang. Oh ya Tuhan,
berikan dia untuk aku ya Tuhan, aku pengennya sama dia ya Tuhan, begini. Wah, ingat, mantan kamu itu bukan dewa, ya harus kamu agungkan dalam doa kamu loh geng. Jangan lupa kamu harus mendoakan tentang diri kamu juga. Buat apa sih kamu hanya mendoakan sang mantan di dalam doa kamu? aku sih bilang juga sama teman aku si A tadi yang curhat tadi. Ya, aku bilang jika kamu mendoakan dia terus menerus ini sih sebenarnya ini juga kalau kita tanpa sadar, walaupun kita telah mengikhlaskan segalanya, nanti ada satu saat kita benar-benar hati kita bergoyang bahwa kita benar-benar pengen dia itu ada depan kita. Cinta tetap ada, cinta tetap mengenang, dan cinta tak akan pernah kemana loh geng. Jadi buat dirimu nyaman dengan keadaan sesungguhnya pada diri kamu yang mungkin kamu terjebak kembali. Jadi usahakan kamu tidak terjebak kepada kenangan mantan yang begitu menggoda kamu kembali, meskipun dia sudah pernah jahat pada kita yang kamu rasakan ya kan. Jadi geng, apapun itu yang namanya cinta, jangan pernah kamu berhalimun kembali. Jangan pernah kamu menjadikan dia seperti kabut di hati kamu. Karena cinta dengan perasaan kabut itu menyakitkan, geng. Menyakitkan. Jangan sampai berkabut kembali cinta kamu ya. Karena apapun itu, kamu harus menjadi diri kamu tanpa harus terjebak dalam situasi doa yang berhalimun. Ya udah geng, thank you yang udah nonton. Thank you ya. Makasih banyak. Dadah.